Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kiranya pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bersukacita dan bersemangat. Terlebih kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita pada hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal ketiga, dimulai dari ayat 24 sampai 39. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa,
para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Hanya rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena ada 3 orang anak muda sang pemberani, anak muda yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak takut mati. Nah, kalau pada waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa semua suku bangsa, semua masyarakat rakyat harus wajib menyembah patung Nebukadnezar yang dibangun oleh raja itu sendiri. Tetapi semua orang tunduk pada perintah raja. Karena apa? Mereka takut. Karena memang raja memerintahkan semua wajib. Kalau tidak mau taat pada perintah raja, harus dihukum mati. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Nah, jadi semuanya orang takut pada waktu itu. Nah, di sini ada 3 orang yang tidak takut pada Nebukadnezar. Mereka hanya takut kepada Tuhan dan mereka hanya mau taat dan setia kepada Tuhan. Siapakah itu? Tadi kita sudah nyanyikan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang mau, sanggup, rela nyawa menjadi taruhan untuk apa? Untuk benar, mempertahankan imannya, mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Allah yang mereka sembah itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita boleh pelajari bagaimana ketegaran hati Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam mempertahankan imannya. Dikatakan kalau kita baca di pasal 3 ayat Daniel pasal 3 ayat 16, 17, 18. Ayo dibuka Alkitabnya. Tapi Inang baca ya. Dikatakan pasal 3 ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bayangkan mereka berani sekali ya. Luar biasa keberaniannya. Bayangkan, bahkan dikasih tahu lagi ketika mendengar jawaban itu, Nebukadnezar marah sekali. Dia perintahkan untuk mengikat mereka, lalu dimasukkan ke dalam api yang panasnya bahkan 7 kali lebih panas dari api yang biasa dipakai untuk menghukum. Lihat di ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa,
sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah saking panasnya. Nah, adik-adik, di sini yang mau dikatakan bahwa lihat, ketika kita memiliki iman yang teguh, ketika kita memiliki pengharapan dan mau setia taat kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Lihat di dalam ayat ini, di ayat 25. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Anak dewa. Yang mau dikatakan ternyata ada Tuhan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam menanggung penderitaan dan kesusahannya. Nah, di sini yang mau diajari kepada kita bahwa di dalam kesusahan kita, di dalam pergumulan kita, apalagi sekarang banyak yang mungkin sudah merasa jenuh, bosan sekali ya di rumah ya, nggak bisa kemana-mana dengan bebas. Apalagi sekarang mungkin orang tua kita ada yang mengeluh, bagaimana ini penghasilan kita sudah semakin menurun anak-anakku. Mari berikan pengertian, berdoa. Anak juga harus memberikan pengertian, bisa kan? Memberi motivasi kepada orang tua, mama, papa, yang sabar ya. Tuhan pasti selalu mencukupkan yang kita butuhkan. Ayo motivasi orang tuanya supaya tetap semangat. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang selalu menyertai sekalipun dalam keadaan susah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyertai kita. Seperti itulah juga Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Mari tetap berpengharapan, mari tetap semangat, mari tetap bersuka cita di dalam iman kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut menghadapi kesusahan, tetapi mereka berani. Karena apa? Mereka percaya ada Tuhan yang menyelamatkan dan menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu taat dan takut kepada Tuhan serta setia kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan selalu menyelamatkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, bahkan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan, berkatilah kami dan biarlah Engkau berbelas kasih membasmi kiranya penyebaran virus corona ini, supaya kami terlebih anak-anak-Mu boleh melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Boleh mereka beribadah ke gereja, boleh mereka bersekolah, boleh mereka bermain dan melakukan segala sesuatu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, hentikanlah virus corona ini. Tuhan, berkatilah orang tuanya dalam segala aktivitas pekerjaannya. Berikan kiranya rezeki yang berkecukupan, rezeki yang berkelimpahan. Berkati kesehatan seluruh anggota keluarga masing-masing. Dan biarlah mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.